Halo semuanya, selamat datang di Subarashi Podcast. Kita dari kelompok, kelompok apaan sih? Kelompok Ambarawa. Oh iya, aduh lupa. Oke, ayo kita perkenalan diri dulu. Kenalin, aku Intasya Esela Shine. Aku Mumtaz Rahadatul Ais. Aku Irham Reza Rabani. Dan aku Sultan Aulia Renanta Azmal. Oke, jadi aku tuh penasaran, kita sampai bikin podcast kayak gini tuh sebenarnya mau bahas apaan sih? Aku pengen bahas tentang Ambarawa. Ambarawa? Apaan tuh Ambarawa? Ambarawa itu sebuah kota kecil yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dulu, Ambarawa dikenal sebagai kota militer karena letaknya yang strategis di jalur penghubung Semarang, Magelang, Yogyakarta, dan pernah menjadi markas tentara Belanda. Kota ini juga memiliki sejarah penting, yaitu pertempuran Ambarawa pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Oh, begitu. Oke. Tadi aku dengar ada peperangan Ambarawa. Penyebab utamanya itu apa ya? Nah, penyebabnya itu yang pertama, perjanjian gencatan senjata yang dilanggar oleh para sekutu. Terus yang kedua, upaya mempersenjatai kembali pada tawanan perang Belanda. Yang ketiga, pelucutan senjata anggota TKR. Dan yang terakhir, ambisi Nica untuk menguasai kembali Indonesia. Sebentar, Nica tuh apaan sih? Baru dengar nih aku. Nah, Nica itu adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Nah, Nica ini dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan utamanya untuk merebut Indonesia dari Jepang. Oh, begitu. I see. Untuk tokoh-tokoh yang terlibat di pertempuran ini tuh siapa aja ya? Kalau dari pihak Indonesia, yang pertama itu ada Kolonel Sudirman, di mana ia mengambil langsung strategi serangan hingga mengusir sekutu. Bahkan setelah peperangan ini, beliau diangkat menjadi panglima besar TKR karena kepemimpinannya yang terbukti hebat. Namun pada peperangan ini ada juga yang gugur, yaitu Letkol Isdiman, di mana Letkol Isdiman ini komandan Resimen Magelang yang gugur di medan pertempuran saat membantu rakyat Magelang melawan sekutu. Izin nambahin, tadi kan udah dijelasin sama Mima tuh, tokoh dari Indonesia di pertempuran Ambarawa. Nah, tokoh pihak lawannya itu ada Brigadir R.G. Berthel. Dia itu perwira Inggris atau Allied yang memimpin unsur pasukan sekutu di wilayah Jawa Tengah pada periode pasca Jepang menyerah akhir 1945. Perannya itu dia lebih ke pemimpin lapangan pasukan sekutu yang terlibat dalam operasi untuk mengevakuasi tawanan perang Jepang, menjaga ketertiban, dan pada saat bersamaan berinteraksi dengan Nica. Hasil dari pertempuran Ambarawa ini tuh apa sih hasilnya? Nah, jadi hasil akhir dari pertempuran Ambarawa ini, pasukan Indonesia yang menang. Pasukan Indonesia itu berhasil memaksa mundur pasukan sekutu atau Nica dari Ambarawa, dan kemenangan taktis ini meningkatkan moral dan menguatkan posisi Republik di Jawa Tengah. Setelah serangkaian serangan terkoordinasi, pemutusan jalur suplai dan perebutan titik-titik strategis kayak stasiun, kereta, dan jembatan, pasukan Indonesia menekan posisi musuh sampai mereka memutuskan untuk mundur dari wilayah Ambarawa. Nah, kemenangan ini nggak cuma sekedar keberhasilan militer di lapangan. Kemenangan ini juga meningkatkan semangat pejuang dan rakyat dan memperkuat legitimasi angkatan bersenjata Republik yang baru lahir. Salah satu pendekatan atau taktik yang digunain itu strategi supit orang. Nah, aku mau izin nambahin nih. Oke. Tadi kan Sultan udah mention strategi supit orang kan. Nah, strategi ini itu dilakukan oleh Kolonel Sudirman, di mana dilakukan dengan cara pendobраkan sekaligus pengepungan rangkap yang diikuti dengan gerakan penjepitan dari kanan dan kiri. Kayak seekor udang menjepit mangsanya gitu deh. Terus, dalam menjalankan taktik ini, Sudirman menugaskan 4 kelompok yang terdiri dari beberapa pasukan dengan tujuan musuh benar-benar dalam kondisi terkurung
dan komunikasi dengan pusat terputus. Oke, ngomongin tentang pertempuran Ambarawa ini aku jadi keinget nih, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, yang pernah aku dengar Hari Infanteri itu ada hubungannya sama Ambarawa. Kenapa sih tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri dan apa hubungannya sama Ambarawa? Nah, jadi alasan 15 Desember itu diperingatin sebagai Hari Infanteri itu karena tanggal 15 Desember itu dikaitkan dengan puncak keberhasilan operasi di Ambarawa pada Desember 1945. Karena peran penentuan pasukan darat atau infanteri dalam kemenangan itu, TNI Angkatan Darat memutuskan untuk menetapkan 15 Desember sebagai Hari Infanteri untuk mengenang jasa dan pengorbanan prajurit infanteri pada saat itu. Oh, jadi kepikiran nih dari materi peperangan Ambarawa ini apa ya? Ada yang tahu nggak apa sih yang bisa kita dapat? Ya, kalau dipikir-pikir, pertempuran Ambarawa ini ngasih banyak banget pelajaran buat kita. Pertama, persatuan itu kuncinya. Waktu itu, rakyat dan tentara benar-benar bahu-membahu. Nggak peduli siapa itu siapa lebih tua, nggak peduli latar belakang, karena semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Kedua, strategi dan kepintaran di medan perang itu penting. Kita nggak cuma ngandelin semangat doang, tapi juga taktik yang cerdas, kayak supit urang, buat ngalahin musuh yang jauh lebih kuat persenjataannya. Dan yang terakhir, sejarah ini ngingetin kita kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang dibayar mahal sama nyawa dan pengorbanan para pahlawan. Jadi tugas kita sekarang apa? Jaga dan menghargai kemerdekaan itu setiap hari. Wow, keren. Pelajaran yang bisa didapat banyak juga ya. Thank you banget ya buat kalian yang udah join Subarashi Podcast dan ngejelasin peperangan Ambarawa. Ya, sama-sama. Ini baru pertama kali nih aku dengar cerita tentang peperangan Ambarawa dan sangat amazed mendengar ceritanya. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Subarashi dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. 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 Bye.